Pemirsa, di saat pandemi, dua kelompok warga di Makassar terlibat tawuran dengan menggunakan anak panah dan senjata tajam dini hari tadi. Polisi yang hendak membubarkan tawuran justru kemudian diserang warga dengan petasan. 6 pelaku tawuran diamankan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Namun bukannya membubarkan diri, salah satu kelompok dari kubu lawan malah balik menyerang petugas dengan menggunakan busur panah dan tembakan petasan. Kedua kubu warga saling serang menggunakan anak panah, petasan, dan bom molotov berdaya ledak rendah. Juga mengamankan sebanyak 6 remaja yang mana pada saat kami sisir di beberapa tempat. Ke-6 remaja tersebut beserta dengan barang bukti berupa panah, busur dan pelontarnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo. Polisi yang menyisir ke sejumlah lorong di lokasi tawuran mengamankan sedikitnya 6 orang pelaku dan sejumlah barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri pisang 4 remaja yang berniat mancing di amuk warga di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi mengamankan 11 tangdang pisang hasil curian. Warga desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Mojokerto mengepung 4 pelaku pencuri pisang. Pelaku ditangkap warga saat membawa pisang di mobil bak terbuka. Dua pelaku sebelumnya sempat melarikan diri dan ditangkap warga di perbatasan Kecamatan Jetis dan Dawar Belandok. Sementara 2 temannya tak bisa berkutik saat dikepung warga. Polisi menyita 11 tandan pisang yang dicuri pelaku. Beruntung 11 tandan pisang ini tidak ikut menjadi korban amuk massa. Jadi sempat di masa sehingga kita amankan di balai desa. Ketika di balai desa juga masa sangat banyak sekali, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 orang meminta kepada si pelaku untuk dihakimi. Tetapi berkat pendekatan kita dan hubungan baik kita dengan masyarakat khususnya di Lakardowo, masyarakat memaklumi terkait dengan kejadian tersebut. 4 pelaku kini ditahan di Mapolsek Jetis bersama 11 tandan pisang hasil curiannya. Mereka mengaku mencuri pisang untuk uang saku mancing di Lamongan. Gagal mancing, pelaku justru terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dukun ditangkap polisi di Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pria yang berprofesi kuli bangunan tersebut mengaku telah mencabuli klien wanitanya dengan modus mandi kembang. Polisi menangkap pria berinisial AS, usia 48 tahun, warga Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu ditangkap karena telah mencabuli 4 orang wanita. AS membuka praktek perdukunan dengan ritual mandi kembang. Pelaku menyatakan ritual ini merupakan tradisi turun-temurun dan diyakini bisa mensucikan diri serta menarik daya pikat. Pada saat menjalankan ritual, AS justru mencabuli klien wanitanya. Dari orang tua, dari turun-temurun dari keluarga aja, sesuai keluarga aja. Cuma buat keluarga ngobatinnya. Keluarga emang yang ikut juga keluarga aja. Polisi terus mengusut kasus pelecehan wanita berkedok ritual mandi kembang ini dan diduga masih ada korban lain yang belum melapor. Dan hingga 1,5 tahun ada beberapa korban yang selama ini masih terdata baru 4 korban saja. Namun berikutnya ada keluhan atau komplain dari salah satu korban bahwa mereka telah dijamah, telah dicabuli, dan bahkan ritual tersebut sia-sia atau tidak membawa efek atau dampak bagi pribadi dari korban tersebut. Atas perbuatannya, dukun AS terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi seorang pedagang bakso pikul yang diduga meludahi mangkok jualannya terekam kamera pengawas. Setelah viral di media sosial dan menjadi perbincangan, polisi akhirnya meminta keterangan dari pedagang bakso tersebut untuk klarifikasi. Setelah viral dan menjadi perbincangan publik, polisi mencari keberadaan pedagang bakso pikul yang diduga telah meludahi mangkok pelanggannya. Pria berinisial WS itu ditemukan saat sedang berjualan dan langsung dibawa ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Polisi membawa WS ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Memang intinya kita sudah mengajak yang bersangkutan untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan terkait masalah kronologis, sementara masih dalam proses. Ya mungkin nanti kalau sudah ada hasil dari interogasi nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Sebelumnya video seorang pedagang bakso cuanki pikul beredar di media sosial. Kamera pengawas dari sebuah rumah merekam pedagang tersebut sedang mendekatkan wajahnya ke mangkuk dan diduga meludahi mangkuk tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita sudah bergabung dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Polisi Audi Latuheru. Selamat siang, Pak Audi. Selamat siang. Pak Audi, seperti apa perkembangan kasus setelah pedagang bakso cuanki ini akhirnya dipanggil ke pihak polisi? Ya, sementara masih kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya, seperti sudah diketahui bahwa beberapa hari yang lalu sempat viral seorang pedagang yang terlihat oleh CCTV meludahi dagangannya. Nah, setelah kita amankan dan kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa dia melakukan itu sebagai syarat yang diajarkan oleh dukun, seorang dukun yang dia temui di daerah Jawa Barat, di mana dengan cara meludahi makanannya itu akan membuat dagangannya laris gitu. Itu artinya pedagang ini atau pelaku mengakui bahwa ia memang betul-betul meludahi dagangannya, bakso cuanki yang memang seperti yang viral di media sosial ini, Pak Audi. Iya, betul sekali, dia mengakui. Nah, kebetulan waktu itu korban itu melihat di CCTV. Jadi ketika dia mesen baksonya, dia masuk ke dalam dan melihat di CCTV. Kebetulan itu menjelang maghrib. Jadi dia sambil menunggu baksonya disiapkan, dia melihat CCTV. Nah, pada saat dia melihat CCTV, dia melihat adegan pedagang itu meludahi mangkoknya. Nah, karena dia kemudian nggak enak, dia ambil itu baksonya, dia bayar dan dia bawa ke dalam rumah, tidak dimakan, kemudian dibuang ke toilet gitu. Nah, tapi adegan itu sempat direkam dengan handphonenya, kemudian dijadikan status WA dan juga diupload ke Instagram dan kemudian viral begitu. Baik, Pak Audi, apakah memang ini merupakan pertama kalinya pelaku melakukan aksinya atau sebetulnya memang sudah biasa selama ia berdagang begitu? Kami masih mendalami sudah berapa kali dia lakukan ini, karena menurut pengakuan baru seminggu yang lalu dia mulai ke Jakarta dan berdagang. Artinya baru beberapa hari lalu dia mendapatkan anjuran dari dukun tersebut. Baik, sanksi yang dikenakan kepada pelaku saat ini seperti apa? Apakah memang pelaku ditahan atau seperti apa? Ya, sementara ini kita masih dalami dulu, mengingat korban kan belum mengkonsumsi makanannya itu. Jadi belum sempat dinikmati baksonya. Jadi akan kita bahas lagi kemudian di dalam tim kita untuk kira-kira bisa menerapkan pasal apa. Yang pasti bahwa kita sudah menjawab dulu keresahan masyarakat dengan menangkap pelakunya. Baik, itu artinya memang belum ada status yang dikenakan kepada pelaku, Pak Audi? Iya, baru saja diamankan dan masih sedang dilakukan pemeriksaan. Kita mengambil keterangan dan barang bukti dan sambil mencari apakah ada korban-korban lain dari pelaku yang sudah sempat mengkonsumsi makanan yang sudah diludahi tersebut. Baik, terakhir Pak Audi, apakah sejauh ini sudah ada laporan langsung dari keluarga ataupun memang konsumen yang
akhirnya videonya ini viral, pemilik dari video ini? Ya, sampai hari ini belum ada yang melapor. Ya, kita juga berterima kasih kepada iNews. Mungkin lewat pemberitaan ini ada korban yang kemudian bisa melapor setelah menyaksikan siaran ini. Baik, terima kasih Kapolres Jakarta Barat Kombes Polisi Audi Latuheru sudah bergabung bersama kami di program iNews Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Audi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Konflik berdarah K bersaudara menyeret John K dan kelompoknya ke penjara. Hingga saat ini, polisi masih mengejar 7 anak buah John K yang menyerang kediaman Nus K. Sekarang ini kita berhasil mengamankan ada 5. Ya. Kemarin kan 3, saya lengkapi lagi sekarang. Jadi total 5, masih ada sekitar, dihitung sekitar masih ada 7 DPO lagi. Ya. Ada 5 DPO yang berhasil kita amankan. Dia menyerahkan diri ke Depok. Setelah kita melakukan pendalaman, yang bersangkutan ini memang terlibat pada saat itu, perannya adalah ikut menganiaya korban. Yang pertama korban yang luka berat. Itu sempat ada pembacokan 1 kali di belakang korban. Ya, dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian juga ikut membacok korban yang meninggal dunia. Dia juga ikut berperan untuk membacok korban yang meninggal dunia pada saat itu. Yang kemarin kita sudah pernah rekonstruksi. Ya. Itu inisialnya T. Pemirsa, berhati-hatilah mengawasi buah hati Anda. Seorang bocah 9 tahun di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara tewas tersetrum kabel listrik milik PLN yang tidak terpasang sebagaimana mestinya. Kesedihan keluarga Royan Alphard tak terbendung. Bocah berusia 9 tahun, warga Dusun 2 Pasar Senin, Kabupaten Serdang Bedagai ini tewas dengan cara mengenaskan. Royan ditemukan terkapar 50 meter dari rumahnya. Di sebelahnya ada kabel listrik PLN yang menjuntai di halaman rumah warga. Tetangga korban sempat melarangnya bermain di halaman rumah karena ada kabel listrik. Dia lari-lari kan sama kawannya. Jadi aku bilang jangan main-main di sini, nanti kena wayar. Jadi si kawan tadi bilang nggak apa-apa lah kak, orang wayar aja katanya kan. Jadi udah gitu dia balik, tahu-tahu dia udah tergeletak di situ. Jadi anakku bilang, mak Royan udah tergeletak, kesetrum. Jadi larilah, lakiku pun lari tadi. Warga sekitar sudah lama mengeluhkan kondisi kabel dari PLN yang membahayakan ini, namun belum ada tindak lanjut. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.